Salah satu seperti contohnya saya sendiri, pada saat ini saya merasa sedih akan permasalahan saya. Kemudian besoknya Tuhan memperbarui hidup saya menjadi bahagia. Oke, terima kasih. Ibu juga ingin bertanya, adakah langkah-langkah anak-anak ibu untuk melakukan pembaruan dalam hidupnya? Coba tunjuk. Ibu tanya kepada adik Nurani. Langkah-langkah apa saja yang adik lakukan untuk memperbarui hidup menjadi lebih baik? Apa? Harus rajin ibadah. Dari rajin ibadah jadi rajin ibadah. Terus Rajin baca kitab. dari rajin membaca Alkitab menjadi rajin. Oke, kepada Ayu, langkah-langkah apa saja yang anak ibu lakukan dalam memperbarui hidup menjadi lebih baik? Terus Tidak marah-marah. terus ada lagi? Rajin ke gereja. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi, jawaban anak-anak itu semuanya benar. Jadi kita akan masuk ke materi kita. Tolong diperhatikan dengan ya. Pembahasan yang pertama yaitu manusia berencana, tapi Allah yang menentukan. Yang kedua, bagaimana langkah-langkahnya. Dan ketiga, Allah adalah Allah pembaru. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mencapai bahwa anak-anak Ibu dapat menerima karya kebenaran, pengampunan, dan penyelamatan Allah. Lalu, anak-anak Ibu dapat meneladani Yesus sebagai wujud nilai-nilai dalam kehidupan Kristiani. Yang ketiga, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menghayati karya Allah dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Dan terakhir, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu dapat menerima Allah sebagai pemelihara alam dan lingkungan hidup. Oke, dengan materi pertama, manusia berencana tapi Allah menentukan hidup. Oke, Ibu tanya ya, fokus. Manusia berencana tapi Allah yang menentukan hidup. Adakah sekarang anak-anak Ibu yang memiliki cita-cita? Udah terpikir gak setiap tamat sekolah cita-citanya jadi apa? Coba kepada Ira, cita-citanya jadi apa? Membisnis secara yang kaya. Ade? Jadi guru. Oh, sangat sekali Bu. Oke. Ya, kita bisa menentukan cita-cita kita. Tapi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, kita tidak akan tahu mana Tuhan pasti menentukan hal yang baik kepada kita. Kita memikirkan, saya ingin jadi pebisnis, saya ingin jadi guru di masa depan nanti. Tapi kalau Tuhan berkata lain, kamu contohnya Ira sebagai guru, kamu Adel contohnya sebagai pebisnis. Itu tidak bisa kita putarbalikkan, karena itu sudah jalannya Tuhan menentukan kehidupan kita menjadi lebih baik. Setuju tidak anak? Setuju, Bu. Ya, terima kasih. Oke, 29 ayat 11. Ya, Bu. Oke, yang terdapat boleh dibaca. Sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang diharapkan. Ya, benar sekali. Setelah kita membaca tentang ini, kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan
Orang kaya semua orang pengen menjadi kaya, tapi kita sebelum menjadi orang kaya pasti membutuhkan pekerjaan. Oh dokter, terus semoga berhasil anak ibu. Oke, jadi seperti tadi manusia berencana tapi alam menentukan kita. Seperti dalam Alkitab, Tuhan sendiri mengetahui rancangan yang kita lakukan untuk masa depan kita. Tapi Tuhan sendiri yang lebih paham, yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kita. Setuju tidak? Yang kedua, langkah-langkah pembaharuan. Tadi untuk anak ibu Rani dan Ayu sudah memberitahu kepada kita semua bagaimana langkah-langkah mereka menjadi orang yang hidup baru atau hidup yang lebih baik. Di sini ada 4. Yang pertama itu berani menghadapi itu. Anak-anak ibu kok ada nggak ketakutan sama hewan atau sama orang atau sama benda? Ada nggak rasa ketakutan? Coba lagi, rasa takutnya sama apa? Kucing. Ya? Oke. Ya, kita sebagai manusia pasti akan memiliki rasa ketakutan untuk menghadapi sesuatu yang kita takuti. Begitu juga dengan itu. Kita pasti takut bahwa masa depan kita bakal gagal. Tapi di balik itu semua, kita harus berani menghadapi kehidupan. Contohnya kan? Kalau orang takut sama kucing, terus melihat kucing, lalu takutnya memegang atau bagaimana? Takutnya ibu bisa sendiri, bukan ada kucing. Ya. Tapi kalau misalnya saya itu tidak takut bu. Tapi kalau orang mengasih saya bu, langsung menjerit saya bu. Ya. Bisa kita telah dari kalimat teman kita kan, bahwa ketakutan itu bukan berarti kita langsung takut pada sesuatu, tetapi ada berbagai cara untuk merasa takut. Begitu juga dengan kita. Ada beberapa cara yang bisa mengambil keberhasilan kita karena rasa takut kita. Jadi kita harus memberanikan diri untuk menghadapi kehidupan. Lalu yang kedua, bersikap jujur. Siapa di sini yang suka bohong? Coba tunjuk tangan. Bohongnya itu kenapa Anda kira? Kenapa Anda sampai bohong? Itu karena sesuatu apa? Ada hal-hal yang berbeda kalau sudah bohong supaya kebaikan yang seperti apa? Supaya mama tidak marah bu. Oke, kalau Rani, Sama bu. Kalau bisa kan bu dulu apa bu? Di mama lah bu. Kan tidak ada waktu di rumah bu. Itu bu. ya, itu tidak akan benar atau salah? Salah bu. Nah, jadi gimana rasanya? Pasti ada perasaan kayak bersalah kan? Kayak ada yang mengganjal. Jadi kalau jujur gimana rasanya? Lebih fresh kan? Dari sebulan mati. Iya, tapi setidaknya kamu tidak memikirkan itu setiap saat. Ya, itu juga
Kita buat kelompok satu orang nih. Satu kelompok terdiri 2 sampai 3 orang. Oke, pilih kelompoknya. Mari kita Ayu, Angel dan Abel. Oke. Tugasnya sekarang diskusikan apa saja permasalahan yang terjadi dalam kehidupan dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu nanti Ibu suruh ke depan satu kelompok untuk mempresentasikan. Ibu tunggu 5 menit. Mencari permasalahan yang terjadi, satu permasalahan, terus bagaimana cara mengatasinya agar dia menjadi hidup yang lebih baru. Oke? Ibu tunggu 5 menit. Dikerjakan ya diskusi anak-anak ibu. Kenapa itu? Oke, udah ada. Mana yang mau maju? Ibu silakan ke depan. Oke, kamu ingin aja berani. Perhatikan ya anak-anak ibu. Oke. Silakan akhir presentasinya. Mana catatannya? Masalah yang kami dapatkan ialah orang yang malas Gereja. Jadi langkah-langkah Perhatikan ya. Nanti kamu itu maju juga. pembaharuan dalam hidupnya yaitu mengajak saudara kami yang malas gereja itu untuk beribadah ke gereja dan untuk memuji Tuhan. Terus menasihati dia agar rajin ke gereja. dan memuji Tuhan. Lalu Oke, silakan duduk. Kelompok Angel maju. Ayo maju nih ibu. Abel, ayo maju ya. Oke. Kita dengar ya kawan teman-teman kita presentasi. Oke. Ibu silakan presentasi kerjanya. baik, di sini saya mengambil salah satu masalah dalam kehidupan manusia, yaitu tentang dia melakukan suatu kecanduan narkoba. Jadi cara mengatasinya itu yaitu seorang orang tuanya harus membawa dia ke jalan yang benar dan baik. Contoh salah satu itu
Selamat pagi